Oke, halo teman-teman. Hari ini kita bakal belajar gimana caranya bikin perming yang awet dan juga bisa bertahan lebih dari 4 bulan. Oke, jadi aku udah melakukan perming itu dari sekitar tahun 2023. Aku udah riset banyak tentang cold perm. Dan akhirnya aku menemukan sebuah metode baru, metode dan juga produk yang bagus untuk melakukan si cold perm ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin kerja di bidang barbershop, di bidang salon dan hairdressing, teman-teman bisa nonton video ini sampai akhir agar teman-teman bisa coba metode cold perm ini. Dan buat teman-teman yang udah mungkin mempelajari cold perm, ini bisa jadi salah satu referensi untuk meningkatkan kualitas dari cold perm yang kalian jual di barbershop kalian. Sebelum kita masuk bagaimana cara melakukan cold perm, kita bakal bahas dulu prinsip dasarnya secara kimiawi bagaimana cold perm itu bekerja di rambut orang. Gimana caranya tuh si obat chemical itu bisa mengubah rambut menjadi keriting. Ini penting banget, kalian harus tahu ini, karena ketika kalian mengerti ini, ketika kalian dapat produk yang model baru, produk-produk baru, brand baru, teman-teman juga bisa menyesuaikan dan melakukan riset sendiri. Oke, untuk prinsip dasar dari cold perm sendiri itu biasanya untuk melakukan cold perm kita menggunakan 2 step produk. Step pertama itu chemicalnya, step kedua itu biasanya neutralizernya. Nah, untuk membentuknya kita menggunakan roll. Terus apa bedanya metode cold perm sama metode perming lain? Cold ini artinya kita tidak menggunakan proses pemanasan ketika melakukan perming. Jadi perming kita lakukan menggunakan pure bahan kimia tanpa dicatok. Nah, untuk hot perm itu kebalikannya. Jadi kita harus melakukan pencatokan. Jadi fungsinya nanti akan aku jelasin di video yang berbeda. Oke, untuk cold perm sendiri, obat step 1 itu biasanya mengandung amonium thioglycolate. Nah, si amonium thioglycolate ini dia berfungsi untuk memecah ikatan disulfida pada batang rambut. Nah, jadi ketika ikatan disulfida batang rambut itu sudah terpecah, maka rambut itu akan menjadi elastis dan bisa dibentuk. Selanjutnya itu ada step 2 cold perm, biasanya mengandung natrium bromate. Nah, si natrium bromate ini berfungsi sebagai bahan yang dapat mengembalikan si ikatan disulfida tadi. Jadi dia mengembalikan ikatan protein keratin di dalam rambut tadi, sehingga setelah kita kasih chemical, kita bentuk menggunakan roll, baru nanti kita kembalikan lagi ikatan keratin di rambut. Nah, maka menghasilkan ikal atau gelombang sesuai dengan yang kita mau. Kebetulan dulu saya kuliahnya di bidang laboratorium analisis, aku belajar tentang kimia dasar dan juga metodologi penelitian. Jadi dari situ aku udah mulai ngeriset tentang si chemical perming ini. Kan barber aku suka banget mencari tahu lah apa hal-hal yang bisa aku kulik di bidang kimia. Oke, kita lanjut prosedur nih ya. Sebenarnya prosedur chemical untuk membuat afro curl ini itu simple banget. Nah, tapi ada beberapa poin-poin yang memang harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi itu tidak boleh terbalik dan tidak boleh salah pada prinsipnya. Oke, untuk step pertama kita bisa potong dulu rambutnya, bentuknya tuh square, jadi agar nanti afro curly-nya itu bentuknya round, bagus bulatnya. Nah, dan juga untuk memudahkan kita saat melakukan penggulungan. Nah, untuk melakukan penggulungan itu ada 2 yang biasa diperhatikan. Yang pertama itu ada tension dan juga elevations. Ada lagi satu hal yang kita perlu perhatikan adalah road mapping. Jadi untuk melakukan perming ini itu ada mappingnya. Jadi kita nggak bisa melakukan sembarangan lah rollnya. Kita ada arahnya, ada sudut penarikannya. Nanti bakal aku spill untuk road mappingnya nanti di modul. Nah, untuk cold perm sendiri itu sebenarnya sudah ada modulnya ya. Jadi teman-teman udah bisa tinggal ikutin dan lihat modul. Nah, oke, untuk mapping teman-teman mungkin bisa mengikuti mapping yang ini karena ini udah kita coba dan hasilnya bagus banget. Curly-nya merata, terus tuh mudah juga dalam proses penggulungan. Oke, setelah rambut itu kita potong, nah kita harus semprot menggunakan chemical step 1. Jadi kita semprot dulu menggunakan chemical step 1 si rambut tadi. Fungsinya ada 2, untuk membuka ikatan disulfida yang pertama, yang kedua adalah agar kita mudah parting saat proses penggulungan.
Oke, jadi setelah kita kasih obat itu, kita parting sesuai dengan mapping, lalu kita lakukan penggulungan sampai penggulungan selesai. Nah, setelah penggulungan ini, kita harus menyiram lagi si roll ini menggunakan chemical. Nah, jadi disiram aja 1-2 kali siraman. Nah, fungsinya agar kita hasil dari chemicalnya tuh maksimal. Baru kita tunggu beberapa menit sesuai dengan ketentuan dan juga modul dari produk tersebut. Setelah kita tunggu beberapa saat, nah kita akan melakukan proses pembilasan. Jadi di proses pembilasan ini si roll itu tetap berada di dalam gulungan, jadi belum dibuka. Kita bilas dulu, dan yang harus diperhatikan lagi adalah proses pembilasan ini harus sebersih-bersihnya. Jadi jangan sampai ada sisa bahan perming chemical step 1 di rambut, karena itu nanti akan mengganggu proses berikutnya. Oke, setelah step 1-nya tuh udah dibilas secara bersih, sangat-sangat bersih, teman-teman bisa keringkan di roll tadi menggunakan hair dryer. Nah, di sini penting banget kita melakukan pengeringannya menggunakan hair dryer yang dengan suhu dingin. Suhu hair dryer yang kita gunakan adalah dingin, tidak boleh hangat, tidak boleh panas. Hal ini mencegah kering pada rambut ya. Kalau kita menggunakan hair dryer yang panas, hasil perming itu bakal jadi kering. Setelah kering secara merata, 80% kadar airnya udah hilang, kita langsung aplikasikan obat step 2. Jadi obat step 2 ini kita tuang sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena penuangan pertama itu berfungsi sebagai pembilasan dari air, membersihkan sisa-sisa air. Setelah itu kita tiriskan sebentar, lalu kita tuang lagi sekali. Nah, jadi hasil dari step 2-nya bisa maksimal. Untuk waktunya kita sesuaikan dengan produk atau mengikuti dengan modul yang sudah tersedia. Setelah itu kita bisa lakukan pembiasan kembali rambut custom itu, kita siram lagi sampai benar-benar bersih. Nah, di proses ini kesalahan yang paling sering terjadi adalah kita melakukan pelepasan roll baru kita bilas. Nah, itu tidak efektif. Jadi hasilnya itu tidak terlalu keriting banget. Jadi kita lakukan pembilasan itu posisi rambut itu masih dalam keadaan tergulung. Setelah kita bilas, kita nggak langsung buka roll ini, jadi kita harus keringkan lagi. Setelah kadar air berkurang sebanyak 80%, baru teman-teman bisa buka rollnya. Hasilnya itu bakal kelihatan seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi curly yang kita maksud ini adalah afro curly yang keriting banget, tapi kita pengen hasilnya itu tetap natural dan juga nggak kelihatan rusak dan kering dan bercabang dan jadi berubah warna gitu. Nah, itu adalah gambaran umum dari proses chemical perming afro curling ini. Sebelum teman-teman coba, aku bakal kasih tahu ada kesalahan-kesalahan umum nih yang sering dilakukan ketika melakukan perming ini yang bisa membuat hasilnya gagal. Yang pertama itu melakukan pembilasan menggunakan conditioner sebelum diperming. Jadi si conditioner ini mengandung banyak sekali minyak. Minyak ini akan menutupi pori-pori rambut, jadi proses kimianya itu tidak akan maksimal. Jadi cukup bilas pakai sampo biasa aja dan baru bilas dengan bersih. Yang kedua, dilakukan pada rambut dengan kondisi yang rontok. Jadi sebelum teman-teman lakukan perming, teman-teman harus pastikan dulu rambut yang teman-teman perming ini tidak mengalami kerontokan, jadi hasilnya bisa maksimal. Terus tuh ada yang namanya over processing. Over processing ini adalah ketika teman-teman terlalu lama membiarkan si chemical tadi berada di dalam rambut, hasilnya keratin rambut rusak dan menyebabkan rambut itu menjadi patah, bahkan ada yang sampai berubah warna gitu. Terus gimana sih hasil permingan yang bagus? Yang pertama, pasti hasil permingan yang bagus itu dia sama sekali nggak merubah struktur rambut. Misalkan yang awalnya rambutnya tebal itu nggak jadi tipis, misalkan yang rambutnya itu bagus itu nggak jadi kelihatan kering, jadi tidak mengubah struktur rambut secara drastis, cuman mengubah bentuknya aja. Yang kedua, hasilnya tuh nggak kering sama sekali, jadi hasilnya masih tetap lembab seperti rambut normal tapi bentuknya aja keriting. Nah, terus tuh yang menandakan hasil permingan itu bagus itu ketahanannya. Semakin bagus kualitas rambut hasil perming itu, maka akan bertahan jauh lebih lama. Awal aku perming itu aku selalu over processing, jadi hasil tuh nggak maksimal, rambutnya rusak dan hasil tuh bertahan paling 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi setelah aku dapat metode yang tepat untuk melakukan perming ini, hasil tuh bisa sampai 4 bulan.
Dan yang paling lama aku pernah nemu customer yang aku follow up lagi, itu dia permingan itu sampai 6 bulan dan itu masih keriting banget, masih bisa ditata sebagai curly perming. Oke, mungkin itu aja tips-tips and trick untuk melakukan perming dari aku. Kesimpulan dari video ini, bikin perming itu gampang kalau memang kita ngerti prosedurnya. See you di next video. Kita bakal belajar lebih banyak lagi tentang perming, jadi ya kita bakal bertumbuh sama-sama. Juga jangan lupa subscribe YouTube ini, karena nanti next aku bakal bahas lagi tentang daun perm, tentang root leaf dan lain-lain. Buat yang pengen lihat hasil permingan-permingan yang udah aku lakuin, teman-teman juga bisa follow Instagramku aditya.tb. Oke, aku tunggu pertanyaan dari teman-teman, komentar-komentar dari teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung komentar atau DM di Instagram, aku pasti bakal jawab. Semakin kesini, industri barber itu memang semakin ketat lah persaingannya. Tempat-tempat barber makin bagus, konten-konten orang makin bagus. Jadi nggak ada salahnya kita buat terus-terus belajar. Nah, untuk tag videonya kita malam-malam ya. Dan aku bakal bikinin kalian edukasi-edukasi baru, info-info baru tentang barbershop dan perming. Dan tiap malam aku bakal coba buatin kalian video, jadi teman-teman terus ikutin channel ini dan kita bakal bertumbuh bersama-sama di industri barber. And see you guys.